Dalam sebuah pertunjukan tradisional, alat musik kendang menjadi sangat dominan dan komunikatif. Fungsinya sangat menentukan dalam mengendalikan tempo dan irama, serta mengawali dan mengakhiri gendingan. Kendang juga dapat menghantarkan penonton dalam suasana riang dan mengeratkan komunikasi antara pemain dan penonton. Kendang bisa dibilang setua dengan peradaban manusia. Diawali dengan kebiasaan memukul-mukul benda di sekelilingnya untuk mengapresiasi kegembiraan, misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Dalam ekskavasi di berbagai wilayah di dunia, ditemukan kendang atau drum tertua dari masa Neolitikum. Khusus untuk kendang Sunda, diperkirakan masuk ke Jawa pada masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Bukti keberadaan dan keanekaragaman kendang dapat dilihat pada relief candi-candi yang ada di tanah air. Istilah kendang bermula dari dua suku kata, yaitu ken dan dang. Ken yang mengartikan kendali dan dang, padang atau terang. Sesuai dengan arti katanya, fungsi kendang adalah sebagai pengendali setiap permainan gamelan dalam berbagai jenis seni karawitan yang ada di daerah Sunda. Secara umum, kendang Sunda terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk kendang siki bonteng dan bentuk kendang benget nyere. Kendang siki bonteng mempunyai ciri muka kumpiang kecil, geduk besar, dan beteng kuluwung kembung, tidak datar. Bentuknya menyerupai buah ketimun. Kendang Sunda terdiri dari kendang indung atau ibu dan kendang anak atau kulanter. Kendang indung yang besar memiliki dua benget atau muka, yaitu benget geduk atau muka kendang besar bagian bawah dan benget kumpiang atau muka kendang besar bagian atas. Sementara kendang kulanter dibagi dua, yaitu kendang kutiplak atau kendang yang posisinya berdiri dekat benget kumpiang kendang indung di tepak bagian yang kecilnya, dan kendang katipung yang posisinya dekat benget geduk kendang indung di tepak bagian muka yang besarnya. Kendang Sunda terdiri dari 7 bagian, yakni tali rawit, wengku, kuluwung, udel, wangkis, tali rarawat, dan ali-ali. Bahan yang bagus untuk pembuatan kendang biasanya dari kayu nangka yang mempunyai tekstur lunak agar dapat menghasilkan suara yang indah. Pada awalnya kayu dibentuk sesuai dengan ukuran dengan menggunakan alat bumbut kayu dan dihaluskan sehingga membentuk tabung dengan diameter kedua sisinya yang berbeda. Panjang kendang Sunda biasanya 60 sampai 70 cm. Besar diameter pada bagian kiri 20 cm, tengahnya 52 cm, dan bagian kanan 15 cm. Setelah itu tutup kendang yang merupakan sumber bunyi dengan kulit sapi. Namun ada juga yang menggunakan kulit kambing atau kulit kerbau. Kemudian kulit sapi yang berbeda di bagian ujung-ujung diperkuat oleh tali-tali yang terbuat dari kulit atau rotan. Ikatan ini juga berfungsi untuk menyetem atau menentukan tinggi rendahnya suara. Terakhir, penyangga yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi untuk menyangga kendang. Biasanya ada 2 penyangga kendang yang disesuaikan dengan ukurannya. Pada kendang yang besar ditalikan tali kecil yang berguna untuk mengunci kendang pada jempol kanan dan kiri agar tidak bergeser saat dimainkan. Secara fungsinya dalam iringan, kendang Sunda terdiri dari banyak jenisnya, seperti kendang jaipongan, kendang keliningan, kendang sisingaan, kendang kerses, dan masih banyak lagi.
Kendang jaipongan yang digunakan untuk mengiringi tari jaipongan kini meluas ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Di Jawa Barat, kendang jaipong memengaruhi kesenian wayang golek, ketuk tilu, dan bajidoran. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kendang jaipongan dimainkan dalam kesenian campur sari, ketoprak, wayang kulit, serta gambang Semarang. Sementara di Bali, waditra ini juga dimainkan dalam kesenian joget bumbung kein. Bahkan kendang jaipong dan nuansa musikalitasnya banyak diadopsi oleh musik populer seperti musik jazz, dangdut, dan keroncong. Ini menunjukkan bahwa kendang jaipong begitu fleksibel sehingga dapat masuk ke dalam berbagai jenis kesenian. Di samping kefleksibelan yang menjadikannya mendunia, patut diwaspadai pula adanya kemungkinan kendang diklaim oleh negara lain jika tidak ada upaya pelestarian dan usaha supaya kendang diakui oleh dunia sebagai kekayaan karya dan karsa anak bangsa.